Jadi mungkin filsuf ini lebih seperti filsuf yang mencuri hati aku diam-diam kali ya. Hi everyone and welcome back to my land. Hari ini aku mau mereview sebuah buku yang ditulis oleh seorang filsuf yang sangat berpengaruh. Tapi sebenarnya filsuf ini bukan filsuf favorit aku, teman-teman. Hanya seperti yang aku udah ceritain di video sebelumnya, ternyata di lemari aku itu banyak sekali buku-buku tulisannya dia. Jadi mungkin dia ini lebih seperti filsuf yang diam-diam mencuri hati aku gitu. Karena pemikirannya keren banget. Hanya kisah hidupnya aku nggak terlalu suka. Kalau yang paling aku suka itu namanya Paul Ricoeur. Nanti aku akan review buku yang ditulis oleh Paul Ricoeur juga. Tapi hari ini aku mau mereview buku dari si filsuf berpengaruh ini. Dan siapakah dia? Ternyata dia adalah The Legend, Friedrich Nietzsche. Dan buku yang aku mau review hari ini adalah The Birth of Tragedy atau Lahirnya Tragedi. Sebenarnya aku mau mereview dua karyanya karena dua karya ini sangat-sangat berkaitan, teman-teman, yaitu The Birth of Tragedy dan Zarathustra. Dan aku sempat bingung juga tadinya mau mereview yang mana dulu, karena meskipun The Birth of Tragedy ini ditulis duluan, tapi ternyata di kemudian hari di kata pengantarnya buku ini ditambahkan juga beberapa bagian dari Zarathustra. Tapi setelah galau berhari-hari, aku akhirnya memilih untuk mereview yang ini dulu, baru nanti setelahnya yang Zarathustra. Oke. Buku ini juga mempengaruhi salah satu penulis yang memenangkan Nobel Sastra yang juga adalah favoritku, kalau ini favoritku, yaitu Hermann Hesse. Dan aku pernah mereview salah satu bukunya kurang lebih 1 bulan lalu yang berjudul Steppenwolf. Aku taruh linknya lagi di sini ya, teman-teman, bagi teman-teman yang mau lihat. Kalau setelah nonton video ini nonton video itu, kalau setelah ini teman-teman nonton video Steppenwolf lagi, teman-teman akan semakin memahami bagaimana Hermann Hesse dan Friedrich Nietzsche itu punya dua alur berpikir yang sama atau kurang lebih sejajar. Dan aku bisa bilang bahwa buku ini bukan buku sembarangan, teman-teman, karena buku ini sulit, tapi dari membaca ini kita bisa semakin memahami tentang sisi-sisi kehidupan yang mungkin kita nggak lihat sebelumnya. Dan kita jadi semakin punya sudut pandang yang realistis buat melihat kehidupan kita sendiri. Gak semuanya jelek, tapi juga gak semuanya bagus. Dan kita akan tiba pada penerimaan tentang kehidupan. Anyway, aku udah gak sabar banget untuk mereview buku ini. Jadi simak terus ya, teman-teman, because reading can change your life. Untuk bisa memahami isi buku ini, kita harus mengetahui kisah mitologi yang menginspirasinya dulu. Kisah ini dilatar belakangi impresi Nietzsche terhadap dua dewa dalam mitologi Yunani yang sangatlah bertolak belakang, yakni Apollo dan Dionysus. Keduanya adalah anak dewa Zeus. Apollo bersama dengan Artemis, saudari kembarnya, dilahirkan oleh seorang dewi yang bernama Leto. Sementara Dionysus adalah satu-satunya dewa yang dilahirkan oleh seorang ibu yang bukan dewa. Ibunya adalah seorang perawan Vesta atau penjaga kuil dewa Zeus yang bernama Semele. Apollo yang memiliki sosok sangat rupawan dikenal sebagai dewa matahari, ilmu pengetahuan, penyakit dan pengobatan, musik, dan hal-hal lain yang berhubungan dengan adab dan intelektualitas. Sebaliknya, Dionysus yang berkarisma dikenal sebagai dewa penghasil anggur, kesuburan, hawa nafsu, kekacauan, tetapi juga dewa pembebas dan pencipta harmoni. Apollo menginspirasi terbentuknya peradaban, keteraturan, dan estetika, sementara Dionysus menginspirasi seni yang bebas yang membawa manusia pada perasaan terdalam dan mistik yang tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata atau bahkan dengan simbol apapun di dunia. Buah-buah penyataan Apollo dalam kehidupan manusia diumpamakan sebagai mimpi dan idealisme, sementara Dionysus sebagai kemabukan dan kondisi ekstatik. Para pengikut Apollo membangun kehidupan dengan menjauhkan diri dari penderitaan dan membangun peradaban. Sementara pengikut Dionysus memahami dan merasakan makna sesungguhnya kehidupan dalam penderitaan dan kesediaan menyatukan diri dengan alam semesta.
Kendati sangat bertolak belakang, keduanya tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain bagaikan kehidupan dan kematian. Perpaduan Apollo dan Dionysus pertama kali diwujudkan dalam tragedi Yunani yang menjadi cikal bakal dari berbagai kesenian yang berkembang di dunia dan melahirkan genre-genre baru seperti komedi dan roman. Mungkin teman-teman pernah mendengar quote dari film Joker bahwa kalau dipandang sekilas hidup ini seperti tragedi. Namun ketika kita sudah memahaminya, kita akan tahu bahwa hidup ini sebenarnya adalah komedi. Ungkapan itu tidak salah dan berasal dari perkembangan sejarah kesenian, bahwa memang genre tragedi setelah beberapa abad kejayaannya melahirkan genre baru seperti komedi, roman, hingga komik. Semua karya seni itu mengandung konflik di dalamnya dan menjadi menarik karena kehadiran konflik tersebut. Supaya kita lebih mengerti, mari kita lihat dulu asal-usul dan bentuk awal tragedi. Sebenarnya para ahli tidak begitu sepakat mengenai kapan dan bagaimana tragedi Yunani lahir. Namun, menurut Nietzsche, tradisi klasik telah menyikapkan bahwa tragedi berasal dari paduan suara tragis yang mengiringi ritual penyembahan Dionysus. Dalam ritual ini terdapat juga persembahan kurban. Ritual ini dipimpin oleh seorang yang menari dan melakukan gerakan-gerakan menggunakan topeng dan diiringi paduan suara yang menyanyikan lagu dengan struktur yang tidak beraturan dan cenderung keotik. Konon, bagian refrain lagu yang dinyanyikan ditulis oleh seorang satir, yakni makhluk setengah manusia setengah kambing yang menjadi kawan setia Dionysus. Satir digambarkan sebagai sosok yang binal, penuh hawa nafsu, tetapi juga malang dan lucu. Nyanyian pengiring ritual penyembahan Dionysus ini bernuansa mistik dan seringkali membuat orang-orang yang menyanyikannya mengalami ekstase atau kondisi di mana seseorang meninggalkan kesadaran dirinya karena dipenuhi oleh kuasa ilahi. Konon ekspresi seksual dan erotisme juga mengambil tempat dalam ritual ini. Nafas Apollonian menambahkan pesona dan keindahan dalam pertunjukan yang keotik ini. Dengan perpaduan sifat Dionysian yang natural, serta sifat Apollonian yang estetik dan luhur, ritual tragis ini berkembang menjadi drama atau seni peran yang melahirkan tragedi. Penampilan seni peran ini menjadi cikal bakal dari pertunjukan teater, drama musikal, serta konser-konser musik di kemudian hari. Penyingkapan Dionysus dalam karya seni terjadi ketika inspirasi-inspirasi berupa rasa yang tak tergambarkan muncul dalam diri para seniman. Dan penyingkapan Apollo terjadi ketika seorang seniman terdorong untuk mencari bentuk, nada, syair atau simbol-simbol lain untuk mencitrakan rasa tersebut dalam wujud karya seni. Jadi, dengan jalan inilah karya seni mewarnai kehidupan manusia dan menjadi gambaran-gambaran simbolik yang transendental dari peristiwa hidup mereka. Kesenian lainnya yang lahir dari perpaduan Apollonian dan Dionysian adalah musik. Musik menolong kita mengungkapkan perasaan kita melalui nada. Namun, pada saat yang sama, nada itu sendiri juga memiliki kekayaan yang tak terselami, yang jauh lebih dalam dari realita kita. Buku ini ditulis oleh Nietzsche setelah diskusi yang mendalam dengan seorang komposer Jerman yang menjadi sahabatnya, Richard Wagner. Dan pandangan Wagner masih mempengaruhinya sampai beberapa karyanya ke depan. Selanjutnya Nietzsche menggunakan sudut pandangnya terhadap tragedi Yunani ini untuk memandang realita zamannya. Ketika itu, Jerman dan negara-negara barat lain sedang berada di era modern, di mana segala sesuatu dilihat secara rasional dan objektif layaknya dimensi Apollonian membangun peradaban yang kokoh dan melelahkan. Dalam situasi itu, segala sesuatu termasuk karya seni dipandang dari sudut pandang yang objektif dan berjarak. Akibatnya, orang-orang jadi sulit memasuki keindahan sejati karya seni yang menghanyutkan manusia. Semua yang indah terasa begitu kering dan jauh. Nietzsche melihat bahwa dalam perkembangan ilmu pengetahuan yang pesat itu, justru krisis yang sesungguhnya terjadi. Orang-orang Jerman sedang mencerabut mitos dari kebudayaan mereka dan menggantinya dengan sekularisasi gila-gilaan yang membuat mereka tersesat dan kehilangan jati diri mereka sebagai orang Jerman. Mengenai hal ini ia mengungkapkan, jika Jerman sedang gelisah mencari-cari pemandu untuk membawanya kembali ke tanah airnya yang telah lama hilang, yang dibutuhkannya hanyalah mendengarkan panggilan menggoda burung Dionysian yang sedang melayang-layang di atasnya dengan gembira dan ingin menunjukkan jalan kepadanya. Peradaban dan ilmu pengetahuan memang berguna bagi kehidupan. Namun, pada titik tertentu, daya Apollonian itu dapat membelenggu kehidupan dalam kekeringan sehingga dibutuhkan sedikit kegilaan yang memerdekakan agar kehidupan yang sejati dapat terus berlanjut. Dari buku ini kita belajar bahwa makna terdalam kehidupan tidak ditemukan ketika kita secara berambisi mengejar keteraturan dan perkembangan semata.
Untuk dapat mengalami kehidupan seutuhnya, kita perlu menerima bukan hanya keluhuran dan tata krama yang dihasilkan oleh rasionalitas, melainkan juga realita kegilaan yang merdeka serta kekacauan yang dihasilkan insting primitif manusia. Peradaban dan kebuasan, impian dan kemabukan, idealisme dan kepasrahan di hadapan kenikmatan. Kehadiran unsur-unsur kontradiktif yang memainkan peran secara seimbang itulah yang menghadirkan kehidupan yang sepenuh-penuhnya. Itu tadi review bukunya teman-teman. Gimana? Udah cukup pusing? Kalau pusing bisa dimundurin lagi ya teman-teman, dilihat lagi karena memang buku ini termasuk buku yang agak sulit untuk dipahami, but that's okay. Yang penting kita mau belajar. Dan bagi teman-teman yang sekali nonton langsung paham, two thumbs up deh buat teman-teman karena aku aja baca buku ini agak jumpalitan dulu ya, baru bisa akhirnya memahami betul-betul isinya seperti apa dan mereviewnya buat teman-teman. Anyway, jangan lupa ditonton juga Steppenwolf-nya karena di dalam buku Steppenwolf nantinya teman-teman akan melihat bagaimana perwujudan Apollonian dan Dionysian itu bersatu padu di dalam tubuh seorang manusia dan mewujud jadi sisi serigala dan sisi manusianya. Gila, gue spoiler banget ya. Tapi teman-teman akan semakin memahami bagaimana pemikiran ini kalau teman-teman baca buku Steppenwolf juga. Anyway, minggu depan aku akan review buku Zarathustra dan diharapkan dari mereview 2 buku ini teman-teman akan semakin mengerti tentang bagaimana pemikirannya Nietzsche secara lebih utuh. Oke, kalau begitu jangan lupa baca buku dan tinggalkan komentar juga di kolom komentar dan juga like dan subscribe video ini. Dan sampai jumpa hari Jumat depan because reading can change your life. Bye.